Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabati ajmain. Ayyuhat tullab, wahai santri-santri, qabla bidayatid dars, sebelum kita memulai belajar, hayya bina naqra basmalah. Ayo kita awali dengan membaca basmalah wa doa qabla ta'allum, dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Santri-santri, bagaimana kabar kalian semuanya di sana? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita masih akan membahas tentang bab ke-6 ad-darsus sadis, yaitu yang berjudul isyaratul murur, rambu-rambu lalu lintas. Nah, kemarin kita telah membahas mufradat atau kosakata yang ada di bab ini. Nanti kita akan membahas al-hiwar atau percakapan yang ada di bab ini. Namun sebelumnya kita ulangi dulu mufradat atau kosakata yang ada di bab ini dulu ya. Yang pertama itu ada syari', itu artinya jalan. Kemudian Madinah atau Madinatun, itu kota. Ada khattul ubur, itu artinya garis seberang. Kemudian ada syurtiyun, itu artinya polisi. Nah, kemudian ada berbagai macam lampu ini. Ad-daw'ul ahdar, itu artinya lampu hijau. Kemudian ada ad-daw'ul ahmar, itu artinya lampu merah. Ad-daw'ul asfar, itu artinya lampu kuning. Kemudian masih ada lagi, nah ini isyaratul murur, rambu lalu lintas ya. Kemudian ini isyaratnya ketika hijau berarti intolik, berjalan atau jalan. Kemudian ketika merah itu qif, artinya berhenti. Nah, kemudian kalau kuning itu artinya ista'id, bersiap-siap. Nah, ini juga masih ada isyaratul murur sama rambu lalu lintas. Kali ini kita akan membahas al-hiwar ya. Nanti kalian bisa lihat halamannya di halaman berapa ini? 95 berarti ya, al-hiwar. Baik, ini bacakan dulu. Kalian perhatikan, nanti kita artikan bareng-bareng. Yang pertama ya, ma zalika ya ustazah, zalika syari', boleh diikuti. Ma zalika ya ustazah, diikuti ya. Zalika syari'. Kemudian halaman selanjutnya, wa ma tilka ya ustazah, tilka Madinah. Dah diikuti. Kemudian bawahnya lagi, wa ma tilka ya ustazah, tilka isyaratul murur. Lanjut. Nah, ini ungzuri ad-daw'ul ahmar, qif anta ya talamiz. Lanjut, masih ada ini. Kemudian ungzuri ad-daw'ul asfar, as-sayyaratu tasta'id. Kemudian ungzuri ad-daw'u ahdar, asyaratu tangtolik. Kemudian man zalika ya ustazah, zalika syurtiyun. Kemudian ada yang terakhir ini,
Syukron ya ustazah. Afwan. Daya diikuti tadi ya. Saat kalian mengikuti nanti akan menemukan ini. Yang pertama itu ada ma, huruf ma, zalika dan tilka. Ini ya Pak Zeni jelaskan. Ini ada kosakata baru. Yang pertama itu ada zalika. Ada tulisan seperti ini kan. Nah, zalika itu memiliki arti itu. Berarti merupakan kata tunjuk yang jaraknya jauh. Kalau haza kan ini, hadhihi juga ini. Kalau zalika itu berarti jaraknya jauh. Artinya itu ya, artinya itu. Nah, tapi zalika ini penggunakannya untuk yang muzakkar. Pokoknya kalau ciri paling mudah untuk membedakan antara muzakkar dan muannas, setiap nama yang menunjukkan laki-laki, Ahmad, Muhammad, Bakr, terus Fairuz dan lain-lain, itu dinamakan muzakkar. Kalau nama perempuan, misalnya Fatimah, kemudian ada Maimunah, ada Zahroh dan lain-lain, itu berarti mu'annas. Kalau muzakkar laki-laki, mu'annas itu perempuan. Itu kemudian setiap lafadz yang ada tamar butohnya, tamar butoh itu yang seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, bulat, ada titiknya. Kalau enggak, pas disambung dengan kalimat lain nanti kayak gini bentuknya. Nah, itu namanya tamar butoh. Itu nanti masuknya mu'annas. Oke ya, bisa dimengerti ya. Zalika artinya itu. Kemudian ada lagi tilka. Nah, tadi kan banyak banget mazalika, matilka, seperti itu. Ini sukun ya. Tilka. Nah, tilka juga memiliki arti yang sama dengan dalika, yaitu artinya itu. Namun penggunaan tilka itu untuk yang mu'annas. Untuk yang mu'annas. Nanti kita masuk ke bagian al-hiwar tadi sambil menerjemahkan, insya Allah lebih paham. Nah ya, kalau zalika dan tilka memiliki arti sama, yaitu artinya itu. Nah, zalika maupun tilka itu artinya sama. Nah, itu artinya sama, yaitu memiliki arti itu. Kemudian ada kosakata baru lagi, yaitu ma. Ma zalika, ma tilka ya ustazah, tadi seperti itu. Ini merupakan kata tanya atau istifham. Ma sendiri memiliki arti apa? Ya, dalam konteks ini ma itu memiliki arti apa? Walaupun nanti bisa juga memiliki arti yang lain tergantung kalimatnya. Misalnya mas muka, siapa namamu, seperti itu ya. Ma hadza, apa ini, ma dzalika, apa itu. Tapi untuk sekarang pembahasannya ma itu artinya apa? Sama ungzur. Ungzur. Ungzur itu memiliki arti lihatlah. Ungzur, lihatlah. Tapi penggunaannya untuk muzakkar. Kalau ungzuri itu untuk mu'annas. Ungzuri. Ungzuri. Nah, ini juga artinya sama dengan ungzur, yaitu lihatlah. Tapi kalau ungzuri itu orang yang diajak bicara itu perempuan. Kalau ungzur, orang yang diajak bicara itu laki-laki. Seperti itu ya. Oke, kita akan membahas mengartikan al-hiwar. Yang pertama, kalian juga sambil menulisnya biar tidak lupa. Istami qiraatal ustadz suma a'id. Nah, ini dengarkanlah pembacaan
Guru atau ustadz kemudian ikuti. Ma zalika ya ustazah. Ma tadi artinya sudah ya. Ma itu apa? Zalika itu memiliki itu. Ya ustazah, wahai ustazah. Apa itu wahai ustazah? Apa itu wahai ustazah? Atau itu apa wahai ustazah? Sambil menunjuk ini kan. Nah itu sambil menunjuk tangannya. Nah sama ustazahnya dijawab zalika syari atau zalika syari'un. Itu jalan. Syari kemarin kan udah artinya jalan. Nah kenapa kok di sini tidak memakai tilka tapi memakainya zalika? Karena syari itu dihukumi sebagai kalimat muzakkar. Dari mana tahu kalau syari itu tidak ada kalau syari itu merupakan kalimat muzakkar, tidak ada tamar butohnya. Madzalika ya ustazah, apa itu wahai ustazah? Zalika syari, itu jalan. Kemudian nih, wa ma tilka ya ustazah. Wa itu artinya dan, ma apa, tilka itu, ya ustazah wahai ustazah. Wa ma tilka ya ustazah, dan itu apa wahai ustazah? Dijawab sama ustazahnya, tilka Madinah atau tilka Madinatun. Itu tun ya, artinya tanwin domah, bukan tu. Tilka Madinatun. Nah, kenapa kok memakainya tilka bukan zalika? Karena kalimat Madinah ini dihukumi sebagai kalimat mu'anas. Kok tahu? Karena ada tamar butohnya. Nah, ada tamar butoh seperti ini. Makanya memakainya tilka. Padahal zalika dan tilka itu artinya sama. Cuma perbedaan pada penerapannya. Tilka Madinah itu kota. Kemudian wa ma tilka ya ustazah, dan apa itu ya ustazah, atau dan itu apa wahai ustazah, boleh dijawab tilka isyaratul murur, itu rambu lalu lintas. Tilka itu isyaratul murur, itu rambu-rambu lalu lintas. Kok memakainya tilka padahal di sini tidak ada tamar butohnya? Nah, ciri yang lain dari kalimat mu'anas adalah alif ta, di belakangnya ada alif tanya. Karena itu termasuk jamak mu'anas salim. Makanya dihukumi sebagai mu'anas. Nah, walaupun kalimat yang kemasukan atau yang ada tamar butohnya itu dihukumi mu'anas, yang tidak ada tamar butohnya dihukumi mudzakkar, namun tidak semua kalimat mu'anas itu ciri-cirinya hanya tamar butohnya. Sebenarnya ada ciri-ciri yang lain, tapi kebanyakan itu ada tamar butohnya. Seperti itu ya. Ada alamat-alamat atau ciri-ciri yang lain. Oke, tilka isyaratul murur. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada tamar butohnya, tapi ada tak taknisnya. Tilka isyaratul murur, itu rambu lalu lintas. Kemudian lagi ungzuri ad-dau'u ahmaru. Ungzuri ad-dau'u ahmaru. Ungzuri, lihatlah, ad-dau'u ahmaru, lampu merah. Kan lihatlah lampu merah. Itu lampu merah maksudnya. Nah, kenapa kok makanya ungzuri bukan ungzur? Karena orang yang sedang diajak bicara atau komunikasi itu mu'anas atau perempuan, makanya memakainya ungzuri. Misalnya ketika bercakapnya atau orang yang diajak bicara itu laki-laki, ya makanya ungzur bukan ungzuri. Ini cuma perbedaan mudzakkar dan mu'anas. Ungzuri, lihatlah, ad-dau'u ahmaru, lihatlah lampu merah. Kemudian ustazahnya berkata
Kif anta, kif berhenti, anta kamu, ya talamid wahai siswa. Kif anta ya talamid, berhentilah kamu wahai siswa. Nah kalau lampu merah kan suruh berhenti ya. Kemudian nih sama, ungzuri ad-dau'u asfaru, lihatlah lampu asfar itu apa? Kuning. Ungzuri ad-dau'u asfaru, lihatlah lampu kuning. Kemudian ustazahnya bilang as-sayyaratu tasta'id atau tasta'iddu. As-sayyaratu ini merupakan jamak dari sayyaratun. Nah kalau sayyaratun itu mobil tapi cuma satu. Kalau as-sayyaratu itu beberapa mobil atau mobil-mobil. Yang jelas jumlahnya 3 ke atas karena ini bentuk jamak. Kalau jamak itu 3 ke atas, 1 dan 2 itu tidak masuk jamak. Kemudian tasta'id berarti siap-siap. As-sayyaratu tasta'id, mobil-mobil bersiap-siap. Nah kalau lampu kuning kan persiapan mau jalan kembali. Setelah berhenti lampu merah, kemudian kita menunggu. Ketika mau lampu hijau kan lampu kuning dulu. Nah itu siap-siap. Kemudian ungzuri ad-dau'u ahdar, lihatlah lampu hijau. Ungzuri ad-dau'ul ahdar, lihatlah lampu hijau. Kemudian ustazanya menjawab as-sayyaratu tangtoliku atau tangtolik. As-sayyaratu mobil-mobil tadi ya. Tangtolik itu maju atau berjalan. As-sayyaratu tangtolik, mobil-mobil itu berjalan. Kalau lampu hijau kan berjalan. Kemudian ada lagi nih, man dzalika ya ustazah. Nah kalau man ini juga merupakan kata tanya atau istifham. Nah artinya siapa. Man dzalika ya ustazah, man siapa, zalika itu, ya ustazah wahai guru. Man dzalika ya ustazah, itu siapa ya ustazah, atau siapa itu ya ustazah. Sama ustazahnya dijawab zalika syurdiyun, itu syurdiyun apa? Polisi. Nah kemudian yang terakhir syukron ya ustazah. Syukron ya ustazah ini kayaknya bukan tanda tanya sebenarnya, ya cuma syukron ya ustazah atau mungkin tanda seru ya. Syukron ya ustazah, terima kasih wahai ustazah. Sama ustazahnya dijawab afwan, terima kasih juga. Nah ketika kita mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab itu biasanya memakainya syukron, terima kasih. Sama orang yang menerima ucapan terima kasih biasanya dijawab dengan afwan. Itu merupakan kalimat yang artinya terima kasih juga. Itu ya. Kemudian seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan, kalau lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap, dan lampu hijau jalan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa ketika selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama yuzhibul ilma an-nisyanu wa tarkun muzakarah. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Lupa itu wajar karena sifat manusia adalah salah satunya pelupa. Tapi kesalahannya adalah ketika kita tidak mengulanginya.